Halo, apa kabar semua? Balik lagi di channel aku, Selfie Tarot. Nah, hari ini aku bakal ngebahas suatu kasus ya, dan di sini bisa jadi contoh untuk kalian, yang mau dilihatkan soal jodoh atau pasangannya ya, dan gimana untuk kedepannya ya. Nah, oke. Jadi di sini contoh kasusnya adalah seorang bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dan mereka ini adalah statusnya sama-sama duda dan janda ya. Ada seorang klien yang datang ke saya meminta untuk tolong dilihatkan bagaimana kedepannya, karena sebenarnya hubungan bapak dan ibu ini sangat mengganggu orang sekitarnya. Jadi terlalu berimbas kepada lingkungan mereka gitu. Jadi banyak banget perubahan yang dirasakan oleh klien saya ini semenjak si bapak ada hubungan dengan ibu ini gitu. Oke, jadi saya bantu saja melihatkan di sini ya. Nah, ini biasa tebaran yang saya gunakan. Sorry, saya pakai mainan kucing nih. Nah, ini di sini ada Queen of Swords ya. Queen of Swords. Di situ melambangkan hubungan yang terjadi saat ini ya. Hubungan yang terjadi saat ini, di sini si ibu lebih mendominasi hubungan mereka ya. Jadi semua yang si ibu ini mau itu pasti diturutin sama si bapak, apapun. Jadi si ibu ini merasa di atas angin, dan dia malah minta semua yang dia pengen gitu ke si bapak. Jadi ya si bapak ini ya mau aja gitu, karena namanya sudah cinta kalau ya. Dan si ibu ini juga parasnya juga awet muda dan lumayan cantik. Wow, why not gitu ya, apalagi yang ditunggu ya. Nah, lalu ini ada kartu, apakah mereka serius untuk menjalani hubungan ke depan? Ya, serius. Di sini aku lihat si bapak sangat sibuk untuk mengumpulkan modal untuk biaya pernikahan mereka ya. Dia sibuk mengumpulkan modal, dia cari duit mati-matian ya, untuk bisa melanjutkan hubungan mereka ke tahap yang selanjutnya. Oke. Nah, jadi sudah jelas ya, di sini sudah ada sedikit gambaran ya, hubungan si bapak dan ibu itu sekarang, sama tentang keseriusan mereka berdua ya. Jadi hubungan ini terlalu didominasi oleh keegoisan si ibu gitu, dan si bapak juga nggak bisa berbuat apa-apa karena cinta. Oke. Lalu di sini The Hierophant, faktor penghalang hubungan mereka. Faktor penghalang hubungan mereka banyak yang menentang sebenarnya ya, dari keluarga, terutama keluarga. Lalu karena si bapaknya ini juga punya anak-anak lah yang paling menentang hubungan ini ya. Lalu selanjutnya ada lingkup yang terkecil, jadi teman-teman kerjaan tidak setuju ya, karena hubungan si bapak ini membuat si bapak ini berubah total ya, yang jadinya royal ke anak buah, terus tahu-tahu jadi semakin pelit gitu, dan rakus dalam mengembat duit ya. Itu dilakukan semua karena dia kepepet
kepepet, kepengen banget buat dapetin si ibu ini. Lalu faktor pendukung apa saja yang ada di hubungan mereka? Jadi kartu yang muncul di sini adalah The Sun. Ya, The Sun. Artinya apa ya? Jadi sebenarnya faktor pendukungnya adalah karena mereka sama-sama single dan janda duda, tidak punya pasangan masing-masing. Jadi sebenarnya sih orang lain tidak berhak gitu buat menjudge hubungan mereka ya. Jadi ya kedepannya ya mereka cuek dan lempeng aja gitu, istilahnya orang Kalimantan, lempeng gitu ya, bodo amat katanya, bodo amat, serah orang mau ngomong apa, yang penting nggak ngerebut pasangan orang ya, gitu istilahnya ya. Tapi ya keluarga dan teman-temannya ya karena tahu begitu ya, jadi mereka memendam kekesalannya itu sendiri aja gitu ya. Mungkin hanya dikasih lewat kode-kode saja kalau mereka tidak setuju dengan hubungan ini ya. Jadi membiarkan si ibu dan si bapak menjalani hubungan ini ya. Membiarkan si bapak tahu sendiri sifat si ibunya itu bagaimana ya. Nah, di sini ada faktor hal-hal apa saja yang harus dilakukan si bapak buat melangkah ke jenjang berikutnya, adalah memberikan semua yang si ibu mau, harta, terus cinta ya, semuanya, pokoknya apapun yang si ibu minta ini harus diturutin kalau mau jadi gitu. Kan kasihan juga si bapak ya, sudah korban banyak, tapi si ibunya begitu. Oke. Nah, si ibu ini hal-hal apa yang harus dilakukan si ibu ini agar si bapak ini kedepannya bakal mau jadi pasangannya? Mengesampingkan ego ya. Arti ego di sini karena dia tuh sebenarnya nggak cinta sama si bapak ya, sebenarnya itu nggak cinta, nggak sayang. Jadi karena kebutuhan terdesak ekonomi, jadinya ya udahlah, bodo amat, yang penting hidup gue nyaman, aman, damai, sentosa ya, gak perlulah cinta sama si bapak buat dapetin hartanya, biar aja itu aku yang pendam sendiri gitu, cukup aku aja yang tahu. Tapi dia ini mendem terus, mendem gak sayang, mendem gak cinta, dia ini gak jujur ya, gak jujur orang ini, gak bagus ya. Kalian jangan ada yang nyontoh ya, karena hidup gak cuma soal materi ya, meskipun kadang-kadang butuh juga, cuman ya janganlah mengorbankan sesuatu ya. Kalau misalkan masih bisa dicari sendiri dengan bekerja, ya kenapa tidak, itu pantang ya, bagiku tuh sih pantang buat meminta-minta kepada pasangan selama kita mampu. Oke. Nah, ini kedepannya bagaimana kalau sampai mereka menikah? Mohon maaf, ini cuman prediksi ya, cuman prediksi. Nah, kalau kedepannya mereka bakal jadi ya, si ibu akan susah untuk mencintai si bapak ya. Dan di belakang si bapak ini banyak pilihan lainnya, maksudnya bukan pilihan dalam hal materi, pilihan yang bisa memberikan kasih sayang buat si ibu ya. Karena si ibu gak cinta, gak sayang sama si bapak, jadi dia mencari sesuatu di luar itu, sementara materi tetap disupport dari si bapak. Nah gitu guys, contoh kasusnya ya. Jadi bagi yang mau diramal atau dilihat ke depannya dari dua sisi, baik dari sisi pria maupun wanita, bisa kontak aku ya guys.
Sementara aku hanya bisa dikontak via WA saja. Nanti aku lampirkan di description box nomor WA aku. Jadi kalian bisa langsung kontak aku. Jika kalian ragu dengan pasangan kalian ya, sebenarnya dia tuh sayang gak sih sama aku? Sebenarnya dia tuh cinta gak sih sama aku? Ya, jadi nanti aku bisa bantu baca lewat tebaran kartu jodoh. Oke, mungkin itu dulu. See you on next video. Bye.